Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu mau menjelaskan tentang persebaran flora di Indonesia. Nah, tahu nggak kalian, kalau karakter dan pola persebaran flora dan fauna di Indonesia itu ternyata nggak lepas dari sejarah perkembangan kepulauan Indonesia. Nah, secara geologis dan juga secara geomorfologi, Indonesia itu termasuk ke bagian landas kontinen Asia, yang bagian baratnya, atau paparan Sunda. Nah, sedangkan yang bagian timurnya itu termasuk ke dalam landas kontinen Australia, yaitu paparan Sahul. Nah, FYI, pada zaman glasial dulu itu, saat sebagian besar bumi itu tertutup oleh es, Indonesia di bagian barat itu sempat menyatu dengan daratan Asia, dan di bagian timur itu menyatu dengan Australia. Namun, ketika es itu mencair di akhir zaman glasial, permukaan laut itu naik hingga 200 meter. Nah, daerah rendah pun tergenang oleh air, yang membentuk lautan yang kita kenal sebagai Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka, dan Laut Arafuru. Nah, ini tuh merupakan peta pergerakan lempeng Indonesia dari tahun ke tahunnya. Nah, hal ini tuh berpengaruh terhadap penyebaran flora dan juga fauna di Indonesia. Nah, wilayah barat Indonesia itu memiliki jenis tumbuhan dan hewan yang mirip dengan yang ada di benua Asia gitu. Nah, sedangkan di bagian timur itu bercorak Australia. Nah, sementara yang di tengah menjadi daerah peralihan gitu di antara keduanya, yang kawasan timur dan juga barat, yang dikenal sebagai Kepulauan Wallacea. Nah, disinilah banyak flora dan fauna asli Indonesia itu ditemukan. Nah, sedangkan batas antara wilayah tengah dan juga timur itu disebut garis Weber. Nah, keduanya itu adalah garis khayal yang menandai perbedaan persebaran fauna antara kawasan Asiatis, peralihan, dan juga Australis. Nah, berikut ini merupakan peta yang terdapat garisnya, yang ada garis Weber dan juga garis Wales-nya. Nah, garis Weber itu yang membentang di antara zona Asiatis seperti yang disebutkan tadi dan juga peralihan, sedangkan Weber itu yang membentang di antara zona Australis dan juga peralihan. Nah, sehingga Indonesia itu kaya akan flora endemik. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu flora endemik? Nah, flora endemik itu adalah jenis tumbuhan yang hanya terdapat di lokasi tertentu atau wilayah tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit, seperti pulau negara atau zona ekologi. Nah, jadi intinya flora endemik itu adalah tumbuhan yang khas di daerah tersebut. Paham kan sampai situ? Nah, secara umum persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, flora subregion Indonesia-Malaysia, atau bisa kita sebut sebagai kawasan Asiatis atau zona Asiatis, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua, Kepulauan Wallacea di bagian tengah, seperti Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Dan yang ketiga, flora subregion Australia, atau disebut kawasan timur, yang meliputi Papua dan juga Maluku bagian tenggara. Nah, kawasan barat ini Sumatera dan Kalimantan yang dinominasi oleh hutan hujan tropis atau iklim AF menurut klasifikasi Köppen. Nah, hutan ini sangat kaya akan keanekaragaman hayati, dipenuhi oleh pepohonan besar dengan tajuk berlapis-lapis, tinggi, dan rata-ratanya itu mencapai 45 meter. Dan tetap hijau sepanjang tahun.
Nah, contoh-contohnya itu ada seperti Rafflesia arnold yang merupakan bunga parasit terbesar di dunia yang tidak memiliki daun, batang, atau akar dan tumbuh pada tanaman merambat dalam genus Tetrastigma. Nah, tanaman ini itu biasanya ditemukan di Sulawesi, terutama di Bengkulu. Lalu contoh selanjutnya ada daun sirih. Ada buah kepel yang menjadi buah ikon dari Yogyakarta, yang dipercaya sebagai memperlancar air seni dan juga menghilangkan bau badan. Lalu contoh selanjutnya ada sedap malam yang memiliki aroma khas yang wangi sehingga suka dipakai untuk pengharum gitu. Lalu ada kenanga. Bunga ini sering ditemukan di Sumatera Utara. Nah, utamanya di daerah Aceh gitu. Lalu ada bunga jempa atau bisa disebut bunga cempaka. Nah, bunga cempaka ini juga ada jenis lainnya, yaitu cempaka putih. Selanjutnya ada buah gitu yang namanya gandaria. Ini tuh rasanya itu manis dan asam dan juga sedikit seperti mangga. Dan terakhir ada anggrek hitam. Nah, selanjutnya kawasan peralihan yang berada di tengah-tengah di antara kawasan barat dan juga timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Nah, iklimnya itu relatif lebih kering dan panas, sehingga vegetasi yang tumbuhnya pun berbeda-beda. Biasanya berupa hutan musim dan juga savana. Nah, contoh dari flora yang ada di kawasan peralihan ini adalah stepa sabana, yang banyak ditemukan di wilayah-wilayah seperti Nusa Tenggara dan juga beberapa daerah lain yang kering seperti di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, ciri utamanya itu adalah padang rumput yang luas dengan stepa yang didominasi oleh rumput dan sabana memiliki pepohonan yang menyelingi padang rumput. Lalu contoh lain ada kayu damar, ada kayu eboni yang sering ditemukan di Sulawesi. Nah, ini tuh berguna untuk penggunaan sebagai bahan furnitur gitu. Dan juga kerajinan yang premium gitu. Serta konstruksi. Karena kekuatan dari kayunya itu sangat keras dan juga awet gitu. Selanjutnya ada buah lontar dan cendana. Nah, cendana itu sering ditemukan di daerah Maluku. Nah, selanjutnya ada kayu manis yang selalu ditemukan di daerah kawasan peralihan. Nah, selanjutnya, zona yang terakhir, yaitu kawasan timur atau Australis, yaitu di benua Papua. Dengan iklim AF atau tropis basah, terdapat hutan hujan tropis yang mirip dengan hutan di Australia. Australia itu bagian utara, yang lebat, hijau, dan menjadi rumah yang cocok bagi spesies-spesies unik, seperti burung cendrawasih. Nah, contoh flora di kawasan ini ada buah merah. Nah, buah merah ini menjadi buah khas dari Papua gitu, sudah menjadi ikoniknya. Lalu ada anggrek besi, dan juga ada nipah, sejenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah yang pasang surut dekat di tepi laut gitu. Dan juga ada anggrek larat.
merupakan persebaran flora di Indonesia. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu persebaran flora di Indonesia itu sangat beragam karena kondisi geografis dan juga iklimnya yang tropis. Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan utama, yaitu kawasan barat yang bercorak Asiatis dan juga kawasan peralihan atau Wallacea. Dan yang ketiga, kawasan timur yang bercorak Australis. Nah, setiap kawasannya itu memiliki jenis flora yang khas, baik flora endemik dan juga flora umum. Nah, yang menjadi kekayaan hayati Indonesia. Nah, dengan keanekaragaman ini tuh, Indonesia termasuk menjadi salah satu negara yang jumlah floranya itu terbesar gitu di dunia. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini terkait persebaran flora di Indonesia. Semoga melalui pembelajaran pada hari ini, kita semua menambah wawasan tentang keanekaragaman hayati dan menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.